Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Revi Ardani dengan NIM 501200483. Saya dari kelas 4E Ekonomi Syariah. Pertama-tama saya mengucap syukur karena telah diberi kesehatan, kesempatan untuk menyelesaikan tugas ekonomi metrika yang diampu oleh Pak Padul. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan tentang data panel menggunakan program R. Data panel itu adalah bidang yang terus berkembang. Sebelum saya lanjut, mohon izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah, di sini sudah terlihat program R-nya, di mana sebelumnya sudah saya buat untuk sintaknya, tinggal melanjutkan untuk yang seterusnya lagi. Pertama-tama kita ke library VLM. Untuk lebih lanjutnya kita install package terlebih dahulu. Cara menginstal package-nya yaitu dengan cara kita ke package, terus install package. Kita tunggu dulu terlebih dahulu. Pilih negara Australia boleh, atau yang lainnya juga boleh. Klik OK. Nah, di sini kita cari PLM, karena untuk menyamakan di program R-nya. Kita cari dulu PLM. PLM ini ya teman-teman, terus kita klik OK, kita tunggu saja sampai proses penginstalannya selesai. Nah, jika sudah seperti ini, berarti penginstalan package-nya sudah selesai. Terus kita running bagian library PLM. Running atau Ctrl R. Nah, package PLM ini itu menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel. Di antaranya PLM estimasi model panel dasar, itu ini. Terus ada PLM produk, terus ada PLM Granville, ada PLM Wages.
Kemudian kita lanjut untuk running yang bagian data EMV1 UK. Kita running aja sampai ke bawah satu-satu. Udah selesai. Nah, ini terus bagian head-nya juga kita data envelope ini terkait dengan datanya. Nah, jadi datanya sudah ada di package yang tadi, package PLM. Sudah berisi fungsi-fungsi dan datanya sekalian. Itu udah di running satu-satu tadi. Terus kemudian kita ke struktur datanya. Kalau kita mau munculkan yang ini, head grand file, kita running terlebih dahulu. Nah, ini di sini datanya sudah terlihat. Kemudian, kalau mau memunculkan data yang bawahnya, tinggal kita tile atau bagian ekornya. Kita running dulu. Tile. Nah, di sini datanya sudah terlihat. Ya, teman-teman, bisa dilihat di sini datanya sudah terlihat. Munculnya seperti ini. Jadi, datanya itu memang ada 200 data. Nah, kemudian dilanjut, jika kita ingin mengambil beberapa bagian saja, sebenarnya dari datanya seperti ini. Kita running yang bagian atau data frame. Ini fungsinya dijadikan satu. Ini data yang selanjutnya, di sini ada 4 kata. Di data dari EMP1UK diambil bagian indeksnya untuk firma dan tahunnya, kemudian indeks itu true, yang true-nya, kemudian row name itu true juga. Kita Ctrl L yang bagian ini. Nah, di sini sudah kita running yang head E-nya juga kita running. Nah, datanya sudah terlihat di sini. Kemudian bentuk datanya seperti ini hasilnya. Kalau mau memunculkan data yang ini bagian envelope-nya, kalau mau dilihat juga bisa sebenarnya. Misalkan data ini mau kita bandingkan data head E dengan data envelope-nya. Kan kita mau melihat envelope-nya. Perbandingannya dengan yang E, kita kontrol dulu yang bagian head EMP1UK. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini bentuk datanya yang envelope. Kemudian ini bentuk datanya yang envelope. Kemudian diubah menjadi E.
seperti ini. Ini berarti ada indeks-indeks tertentu saja yang diambil, terlihat perbedaannya di sini. Kalau yang ini firmanya misalkan 111111. Tahunnya segini untuk di bagian yang itu hilang. Di bagian sini hilang. Itu digabung. Yang ini jadi hilang variabelnya. Jadi itulah perbedaan antara data head flux dengan data head E. Kemudian kita lanjut ke bagian ke bagian selanjutnya. Ini kita running terlebih dahulu. Itu datanya sudah terlihat. Yang dimana dua argumen selanjutnya adalah logis, drop index itu sama dengan true, menjatuhkan indeks dari data frame, dan row name true, menghitung sama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu saat mengekstrak seri dari data frame. Sebuah series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti ringkasan dan asmatrik yang pertama. Menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini. Karena dimensi individu dan waktu, yang terakhir memberikan representasi matrik dari seri dengan secara default individu sebatas baris dan waktu sebagai kolom. Untuk yang ini itu transformasi data. Kemudian kita lanjut ke summary. Summary ini ringkasannya. Nah, di sini sudah terlihat nilai-nilai ringkasannya. Kemudian kita lanjut head as matrix. Nah, di sini juga terdapat nilai-nilainya. Sudah terlihat ya, teman-teman. Kemudian kita ke transformasi data, yaitu head leg. Kita running. Fungsi lebih lanjut yang disebut di antara dan dalam juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam, antara mengembalikan nilai unik, sedangkan antara menduplikasikan nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Itu untuk bagian head leg. Kemudian kita running juga untuk selanjutnya yang bagian head diff. Nilainya sudah terlihat di situ. Kemudian kita head tag kita juga running. Head weighting juga kita running. Head between juga kita running. Kita running yang juga ini. Nah, untuk selanjutnya itu
ke modelnya. Ini baru masuk ke modelnya, yaitu EM weight plus kapital itu adalah weight, 1 plus kapital itu ada yang bagian ini itu adalah modelnya. Kemudian kita running. Kita running yang kedua juga. Nah, rumus dalam beberapa keadaan, rumus standar tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, kami menggunakan paket rumus. Paket formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda tipa. Atau seperti ini ya, teman-teman. Ini tanda tipanya. Dalam kasus kedua, berarti bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Kemudian kita lanjut untuk ke estimasi model. Dengan model weighting dan juga model random. Kita running yang bagian weighting. Ctrl R, kemudian yang kedua juga kita running. Nah, metode untuk terus kita lanjut ke bagian summary atau ringkasan. Kita running. Nah, di sini sudah terlihat nilai-nilainya, yaitu ada yang signifikan dan juga ada yang tidak signifikan. Nah, metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui ringkasan. Misalnya untuk metode acak, metode ringkasan memberikan informasi tentang harian komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui RANEV. Kemudian kita lanjut ke RANEV. Kita Ctrl L, R. Di sini sudah terlihat itu nilainya. Kemudian kita bagian fix up. Nah, efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan fix up. TV argumen menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam level menurut IP atau level atau default. Dalam menyimpan dari rata-rata keseluruhan menurut IP atau DMIN, atau dalam penyimpanan dari individu pertama menurut tipe itu the first. Nah, fungsi fixup ini itu mengembalikan objek kelas fixup. Sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek
dalam penyimpanan dari intercept keseluruhan kesalahan standar mereka dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Nah, ini untuk summary fixture-nya kita juga running. Di sini sudah terlihat nilai-nilainya, itu ada nilai yang signifikan dan juga ada nilai yang tidak signifikan. Untuk kita running lagi sampai ke bawah. Nah, ini nilainya juga sudah terlihat ya teman-teman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.